Hai, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di Kaktus Anime, di sebuah channel yang membahas cerita novel, manga, ataupun film. Di video kali ini, gue bakalan bahas alur cerita dari manhwa yang berjudul Fitness. Manhwa ini mengusung cerita tentang perjalanan pria yang menjadi seorang instruktur kebugaran. Dan seperti apa perjalanan pria itu, kita mulai saja videonya. Cerita dimulai di dalam sebuah tempat pelatihan kebugaran atau biasa kita sebut sebagai tempat gym. Di dalam tempat itu, saat ini ada seorang pria yang tengah sedang memperhatikan para pelanggan yang saat ini sedang berolahraga di sana. Nama pria itu adalah Yunso, dan dia saat ini nampaknya terlalu fokus untuk memperhatikan para betina yang sedang berolahraga. Di dalam gym terdapat banyak wanita dengan tubuh yang aduhai. Dan manajer yang melihat Yunso yang nampak bengong langsung memanggilnya. Tugas Yunso adalah mengawasi para pelanggan yang sudah menjadi anggota di gym. Tetapi manajer memarahi Yunso karena Yunso saat ini malah melihat pantat para betina di sana. Mendengar itu, Yunso hanya bisa meminta maaf. Tetapi manajer itu kemudian menyuruh Yunso untuk mengamati bagaimana cara pegawai lain bekerja. Yang ternyata sambil memberikan arahan, instruktur di sini juga menggripe para betina yang sedang berolahraga. Melihat itu, Yunso pun tentunya langsung menjadi bingung karena bukankah hal itu malah akan membuat para pelanggan merasa tidak nyaman. Tetapi manajer itu sekali lagi menyuruh Yunso untuk memperhatikan lagi. Dan ternyata para wanita yang diberikan arahan malah nampak terlihat senang. Melihat itu, manajer pun menyuruh Yunso untuk belajar tentang bagaimana cara melakukan itu juga. Dan lalu sepulang kerja, Yunso pun berjalan pulang sendirian. Tetapi dia tiba-tiba disapa oleh pegawai lain yang bekerja di tempat yang sama dengannya. Pegawai itu memiliki nama Dongjun, dan dia adalah instruktur yang memberikan arahan sebelumnya. Berbeda dengan Yunso, Dongjun saat ini sedang mengendarai mobil bersama dengan seorang wanita. Yang ternyata wanita itu adalah wanita yang dia latih sebelumnya. Dalam obrolan Dongjun dan Yunso, Dongjun menyarankan supaya Yunso lebih bekerja keras lagi. Dan Dongjun lalu pergi setelah dia mengatakan itu. Sementara di sisi Yunso, tiba-tiba ada seorang wanita yang langsung datang dan memeluk Yunso saat ini. Wanita itu memiliki nama Sangmi dan dia adalah teman masa kecil Yunso. Yang mana karena itulah mereka berdua terlihat sangatlah akrab. Dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi minum bersama. Selama minum-minum, mereka juga terus mengobrolkan tentang pekerjaan baru Yunso. Di mana Sangmi tidak pernah menyangka bahwa Yunso akan bekerja sebagai instruktur di sebuah gym. Mengingat Yunso memiliki tubuh yang agak terlihat kurus. Menanggapi itu, Yunso pun memprotesnya. Dan dia lalu mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia sudah menumbuhkan beberapa ototnya. Bahkan Yunso menyombongkan diri bahwa dia juga cukup populer di kalangan para wanita. Mendengar itu, Sangmi ternyata malah menggoda Yunso dengan mengatakan Yunso ternyata bisa tertarik dengan wanita lain. Padahal Yunso sudah memiliki teman secantik dirinya. Dan Sangmi lalu juga menanyakan apakah dia juga bisa bergabung di dalam gym Yunso. Karena Sangmi merasa bahwa dia saat ini juga perlu untuk berolahraga. Sementara itu, di sisi lain, Dongjun ternyata membawa wanita sebelumnya ke sebuah gubuk yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Alasan Dongjun ke sana adalah memberikan pijatan supaya wanita itu tidak mengalami rasa nyeri setelah dia berolahraga. Awalnya, Dongjun memang hanya memberikan pijatan kaki. Tetapi tak lama setelah itu, tangan Dongjun mulai merambah ke segitiga bermuda. Dan dengan kelembutan jari-jarinya, Dongjun pun membuat area segitiga itu menjadi basah. Melihat itu, Dongjun kemudian akhirnya mulai membuka penutup segitiga bermuda itu. Yang mana hal itu kemudian memperlihatkan lembah pink yang tertutupi di sana. Menanggapi itu, wanita itu awalnya mencoba untuk menghentikan Dongjun. Tetapi dengan teknik pijatan lidahnya, Dongjun pun berhasil membuat wanita itu menjadi merasa nyaman. Dan karena mata air di lembah mulai keluar dengan begitu deras, Dongjun pun akhirnya mengeluarkan tongkat pusaka miliknya. Dan lalu memasukkan tongkat itu ke dalam lubang yang ada di dalam lembah. Mata air lembah masih saja terus mengalir, dan sambil memegang gunung yang mulai terlihat, tongkat suci Dongjun pun akhirnya mulai menjadi menggila.
Hingga akhirnya cairan suci Dongjun mulai menutupi lubang pada lembah itu, yang mana hal itu membuat wanita itu menjadi sangat terpuaskan. Teknik pijatan Dongjun berhasil membuat wanita itu menjadi nyaman, dan wanita itu kemudian memutuskan untuk mengambil kelas pribadi di saat berolahraga bersama Dongjun. Mendengar itu, Dongjun pun mulai menjadi senang. Tetapi Dongjun saat ini malah mulai teringat dengan teman Hyunso yang tidak sengaja dia lihat sebelumnya. Kemudian keesokan harinya Hyunso mulai bekerja lagi. Tetapi berbeda dengan Dongjun, Hyunso saat ini terpaksa untuk melatih seorang tante-tante yang memiliki badan agak sedikit gemuk. Manajer gym terus mengawasi Hyunso saat ini. Jadi Hyunso akhirnya mulai mempraktekkan ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya. Yang mana ternyata hal itu membuat tante itu mulai menempel kepadanya. Namun tanpa diduga, Sangmi tiba-tiba muncul di gym tempat dia bekerja. Melihat itu, Hyunso mencoba untuk memanggil Sangmi. Tetapi Hyunso malah ditahan oleh tante-tante yang dia latih saat ini. Sementara di sisi lain, Sangmi ternyata sudah dibawa Dongjun menuju ke kantor registrasi. Dan Hyunso yang melihat itu mulai menjadi panik dan khawatir. Hingga akhirnya Sangmi pun keluar dari kantor. Melihat itu, Hyunso pun langsung berlari untuk menemui Sangmi. Dan ternyata Sangmi benar-benar mendaftar untuk berlatih di gym ini. Mendengar itu, Hyunso awalnya berpikir bahwa Sangmi akan berlatih bersamanya. Akan tetapi, Sangmi ternyata memilih Dongjun sebagai instrukturnya. Yang tentu saja hal itu membuat Hyunso menjadi cukuplah kaget. Tetapi Hyunso saat ini tidak memiliki alasan untuk menghentikan Sangmi. Namun meskipun begitu, selama pelatihan Hyunso menjadi tidak fokus karena dia terus memperhatikan bagaimana Sangmi dan Dongjun berlatih bersama. Yang mana hal itu membuat tante yang dia latih menjadi cukup marah. Dan lalu beberapa waktu akhirnya sudah berlalu. Sangmi sudah pulang terlebih dahulu. Sementara Hyunso harus melakukan pekerjaan bersih-bersih alat gym terlebih dahulu. Namun entah mengapa Hyunso masih saja memikirkan tentang Dongjun dan juga Sangmi. Tetapi tak lama setelah itu manajer muncul dan langsung memarahi Hyunso. Dan manajer mengatakan bahwa jika Hyunso tidak serius bersih-bersih, Hyunso sebaiknya membantunya melakukan pemanasan saja. Awalnya Hyunso tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh manajer. Tetapi manajer sudah melepas pakaian luar dan memperlihatkan pakaian olahraga yang seperti bikini. Melihat lekuk tubuh manajer, Hyunso pun langsung menjadi terkesima. Tetapi daripada membantu melakukan pemanasan, Hyunso ternyata malah merepotkan manajer. Yang mana hal itu kemudian membuat manajer menjadi cukup marah. Dan manajer yang marah kemudian mempraktekkan bagaimana cara untuk membantu orang dengan cara menggunakan tubuh Hyunso secara langsung. Perlahan Hyunso akhirnya mulai paham. Tetapi karena melihat dan disentuh oleh tubuh aduhai manajer, tongkat suci Hyunso akhirnya mulai bereaksi. Terlebih ketika berganti membantu pemanasan manajer, gerakan mereka berdua sering mengalami sentuhan. Hingga akhirnya tongkat suci Hyunso tidak sengaja bergesekan dengan segitiga bermuda manajer. Dan tentu saja hal itu membuat tongkat suci Hyunso langsung menjadi mengeras. Menyadari itu, Hyunso dan manajer saling menjauh satu sama lain. Dan untuk mencairkan suasana, manajer tiba-tiba bertanya apakah Hyunso saat ini menyukai Sangmi. Yang lalu dijawab Hyunso bahwa mereka hanyalah teman masa kecil biasa. Mendengar itu, manajer pun nampak terdiam dan dia lalu mengatakan bahwa Sangmi sebelumnya telah pergi bersama Dongjun. Mendengar itu, di saat pulang Hyunso menjadi sangat panik dan lalu dia segera pergi ke tempat Sangmi saat ini. Yang ternyata di sana hanya ada ibu Sangmi saja. Ibu Sangmi tidak mengetahui di mana Sangmi saat ini. Namun tak lama setelah itu, Sangmi pulang setelah dia diantarkan oleh Dongjun. Melihat itu, Hyunso pun langsung berpikir yang tidak-tidak. Dan Hyunso lalu bertanya ke Sangmi kemana sajakah dia sampai saat ini. Yang lalu dijawab Sangmi bahwa dia tidak memiliki keharusan untuk menjawab pertanyaan itu. Mendengar itu, Hyunso pun mulai menjadi gelisah. Tetapi ibu Sangmi langsung menarik Hyunso untuk masuk ke dalam rumah. Namun ternyata hal itu dihentikan oleh Sangmi dengan alasan bahwa Hyunso saat ini harus pulang untuk beristirahat terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, pikiran Hyunso masih saja belum bisa tenang. Dan Hyunso saat ini malah teringat tentang bagaimana keluarga dia dan Sangmi mulai mengenal satu sama lain, di mana keluarga mereka pindah dan tinggal di sebuah apartemen yang sama. Keluarga Sangmi tinggal di atas keluarga Hyunso,
Dan sejak hari itulah Hyunso dan Sangmi mulai berteman dengan begitu akrab. Bahkan ketika Hyunso dibully ketika masih sekolah dasar, Sangmi lah yang datang untuk membantu Hyunso pada saat itu. Dan lalu keesokan harinya Hyunso bekerja seperti biasanya. Namun anehnya Sangmi ternyata tidak datang untuk latihan hari ini. Karena ternyata Sangmi saat ini sedang mengalami nyeri otot akibat latihan dia sebelumnya. Menurut Hyunso, hal itu cukup umum terjadi karena Sangmi sangatlah jarang untuk berolahraga. Dan lalu pada malam harinya, seperti biasa Hyunso berjalan kaki ketika dia pulang ke rumah. Namun karena kuncinya tertinggal, Hyunso pun terpaksa untuk kembali ke gym. Akan tetapi ketika di dalam gym, dia malah mendengar suara erangan dari seorang wanita. Mendengar itu, Hyunso pun mulai menjadi penasaran. Dan ketika dia mengintip ke arah ruang ganti, manajer dan Dongjun ternyata saat ini sedang bercocok tanam bersama. Selama bercocok tanam, Dongjun terus merayu manajer. Dan Hyunso yang tidak kuat melihat adegan itu kemudian memutuskan untuk segera pulang saja. Akan tetapi dia malah mendengar percakapan bahwa Dongjun sebelumnya telah bersenang-senang bersama Sangmi. Tetapi Dongjun beralasan bahwa dia mencoba mendekati Sangmi adalah karena untuk kepentingan gym ini juga. Karena Dongjun akan membuat Sangmi untuk terus datang ke gym ini. Mendengar percakapan itu, Hyunso pun akhirnya menghentikan langkahnya. Sementara sambil terus bercocok tanam, manajer dan Dongjun terus melanjutkan percakapan mereka, di mana Dongjun terus memuji manajer bahwa manajer adalah wanita yang paling istimewa. Mendengar itu, manajer pun mengatakan bahwa Dongjun mengatakan itu adalah karena Dongjun hanya ingin tetap menjadi instruktur utama di gym ini saja. Namun Dongjun malah sesumbar bahwa dia memang akan terus menjadi instruktur utama di gym ini. Karena di gym ini hanya ada si kurus Hyunso yang menjadi saingannya. Mendengar itu, Hyunso yang berada di luar mulai menjadi kesal. Tetapi di dalam ruang ganti, Dongjun masih sesumbar dengan kemampuan miliknya. Hingga akhirnya beberapa waktu akhirnya telah berlalu. Dan bercocok tanaman antara manajer dan Dongjun akhirnya sudah selesai. Namun di saat Dongjun pergi dari gym, manajer ternyata malah memikirkan Hyunso saat ini. Karena manajer tahu bahwa Hyunso sebelumnya sudah melihat ketika dia dan Dongjun sedang bercocok tanam. Rupanya sebelumnya manajer dengan sengaja membiarkan Hyunso untuk mendengarkan percakapan mereka. Sementara itu Hyunso saat ini sedang berjalan ke arah rumahnya sendiri. Tetapi selama di perjalanan, Hyunso terus teringat dengan percakapan antara manajer dan Dongjun. Hyunso tidak menyangka bahwa manajer dan Dongjun akan memiliki sebuah hubungan. Tetapi percakapan mengenai Sangmi lah yang telah membuat Hyunso menjadi cukup gelisah kali ini. Jadi Hyunso kemudian lalu memutuskan untuk pergi ke tempat Sangmi terlebih dahulu. Dan ternyata di sana ibu Sangmi saat ini sedang berada di luar. Jadi karena itulah hanya Sangmi saja yang saat ini berada di rumah. Saat memasuki rumah, Hyunso menyadari bahwa tangan Sangmi saat ini nampak sedang terluka. Dan hal itu ternyata akibat Sangmi membawa barang berat ketika dia berada di kantornya. Mendengar itu, Hyunso pun mulai menceramai Sangmi. Karena jika masih mengalami rasa nyeri, Sangmi seharusnya tidak boleh untuk membawa barang berat terlebih dahulu. Mendengar itu, Sangmi pun akhirnya mulai jengkel. Dan Sangmi lalu menyuruh Hyunso untuk memberikan pijatan daripada terus menceramahinya. Awalnya, Hyunso tidak mau untuk melakukan itu. Tetapi setelah Sangmi menyebutkan nama Dongjun jika Hyunso tidak mau, Hyunso pun akhirnya bersedia untuk memberikan pijatan. Namun di saat memijit, Hyunso sadar bahwa Sangmi nampaknya sedang tidak menggunakan armor di gunungnya. Yang mana hal itu membuat tongkat Hyunso langsung menjadi mulai mengeras. Dan tanpa sengaja malah menggesek tubuh Sangmi saat ini. Yang mana Sangmi yang merasakan itu langsung menjadi kaget. Dan lalu cerita akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan video ini. Manhwa ini memiliki cukup banyak chapter, jadi tentu saja masih ada cerita panjang dari perjalanan Hyunso, dari instruktur cupu hingga menjadi instruktur andalan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe channelnya supaya admin menjadi senang. Gue admin Kaktus Anime, dan sampai jumpa di video selanjutnya.